menarik ke hari ini pandemik ini kan. Oh ya, pandemik itu? Kan katanya ada zoonosis. Jadi antara dari hewan-hewan yang punya virus ini langsung berinteraksi manusia. Kenapa ya? Karena tadi alam sudah dirusak. Terus juga makhluk-makhluk yang menyeramkan yang sudah di setting sama pencipta tuh serem kayak kelelawar, ular apa segala macam. Udah mulai. Halo netizen yang baik hatinya, balik lagi Dosen Galau TV ngundang orang sangat spesial hari ini. Orang yang akan bercerita tentang kisah luar biasanya sehingga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil kebijaksanaan, pokoknya apa aja deh gitu kan. Kenalin temen gue, sahabat gue, sesama dosen, dosen komunikasi gitu kan, yang sangat luar biasa, Bang Mirza. Apa kabar bro? Baik, gini ya? Gini. Ya. Sip, kenalin dulu Bang Mirza. Oke. Nama siapa, lahir di mana, kecilnya kayak gimana, Panjang banget. rekeningnya ada berapa, isinya berapa, segala macam. Silakan. Oke, selamat sore guys gitu ya. Guys, boleh. Gitu ya. Gue namanya Mirza Sareza, profesi dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke. Apa tadi? Masa kecil? Masa kecil di Jakarta, lahir Betawi dong? ya campuran Sumatera sih. Oh, Betawi campuran Sumatera. Darah Sumatera sebenarnya. Oh, darah Sumatera. Tapi bukan merah ya, kalau saya darah merah. ya ininya tumbuhnya di Jakarta, jadi budayanya budaya Jakarta. Oh, budaya Jakarta. Di daerah mana tuh? Dulu di Pasar Rumput, Jakarta Pusat. Oh, dulu Pasar Rumput, Jakarta Pusat. Gitu kan. Itu dekat rumah kameramen itu. Oh gitu. Oh, iya. Pindah ke Bintaro akhirnya. Oh, Bintaro. Bintaro Permai. Permai. Wah, luar biasa. Tinggal di Bintaro. Bang Reza ini Bang Reza lagi, Bang Mirza. Nah, Bang Mirza ini. Juga sih. Oh, Mirza Sahreza. Oh ya betul. Jadi bisa Mirza, bisa Reza, bisa Sah ya? Sah aja, Sah. Kayak di KUA. Sah gitu. Nah, tadi kan udah tahu tuh Bang Mirza ini kecilnya di Jakarta. Sebenarnya gue mau nanya soal bandelnya sih sebenarnya. Tapi nggak usah lah. Ya. Udah tobat. Udah tobat sekarang. Bang Mirza sekarang profesi dosen. Oke, di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Iya. Kepikiran nggak dulu itu mau jadi dosen? Enggak sih. Oh gitu? Enggak. Dulu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi Ultraman? Pernah jadi dokter. Oh, cita-cita mau jadi dokter? Dokter hewan, dokter ini sih, dokter umum? Umum lah. Oh gitu. Kenapa mau jadi dokter? Dulu ya mungkin dulu karena bokap dokter sih ya. Oh, bokapnya dokter. Jadi emang udah biasa ngeliat alat dokter gitu. Oh, siap gitu. Jadi nggak tahu kayak kalau disuntik ya. Kalau saya tuh paling takut disuntik. Oh, gitu. Apalagi disuntik masa lalu. Kemudian pernah mau jadi dokter. Kemudian yang kedua cita-citanya? Cita-citanya itu aja sih sebenarnya awalnya. Oh, awalnya udah mau jadi dokter dulu ya? Kan ada UMPTN nggak lolos. Nggak lolos. Akhirnya frustasi, sempat masuk ke ini jurusan ekonomi. Ekonomi. Tapi karena bukan jiwanya, akhirnya Buset, bukan jiwanya. drop out tuh. Oh, drop out. Nggak apa-apa. Jadi netizen nggak apa. Yang namanya seseorang tuh nggak perlu mulus-mulus kerjanya. Kadang-kadang perlu ke bawah dulu untuk sampai ke atas. Ada juga yang ke bawah, besoknya ke bawah lagi, besoknya ke bawah lagi, besoknya ke jurang lagi. Nah, memutuskan jadi dosen itu sejak kapan? Dosen itu sejak 2009 lah. 2009, berarti udah 11 tahun. Udah luar biasa, udah 11 tahun. Itu gara-gara kenapa tuh? Karena melihat kan ibunya dosen gitu loh, ibunya dosen, bapaknya doktor gitu kan. Nah, jadi awalnya sih disuruh kan pernah sempat akhirnya masuk komunikasi. Pernah sempat di UI juga ilmu politik tapi nggak selesai. Tapi selesai juga. Komunikasi. Itu ekonomi nggak selesai juga? Nggak selesai.
politik nggak selesai juga. Nggak selesai. Ini hidupnya nggak selesai-selesai. Iya, makanya. Gitu. Jadi akhirnya ambil komunikasi tapi universitas terbuka kan sambil kerja dulu. Oh iya, Jadi, sambil kerja. Selesai sih alhamdulillah. Selesai alhamdulillah, sekarang Nah, S2. S2 di UMJ Muhammadiyah Jakarta. Jakarta. Sekarang alhamdulillah lanjut lagi S3 di IPB. Bus, S3 di IPB. Berarti awalnya gimana nih? Dulu cita-cita jadi dokter karena ngeliat bapak. Sekarang langsung jadi dosen karena ngeliat ibu. Ngeliat ibu. Oh. Dan kebetulan memang dicemplungin sih. Oh, dicemplungin sama ibu. Awalnya itu. Jadi memang nggak direncanakan semua. Jadi lagi ambil kuliah dulu. Tapi udah hampir selesai sih. Hampir selesai waktu S2 tuh ya? Ibu kebetulan berangkat haji sebulan. Oke, gantiin berarti, gantiin. Jadi dosen luar biasa gitu kan, gantiin gitu kan. Gantiin Terus sebulan untuk ngajar. Lama-lama keterusan. Lama keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa. Mata kuliah yang diampu apa nih? Yang paling basic sih komunikasi politik. Paling basic komunikasi politik. Teori komunikasi. Teori komunikasi. Sama pokoknya metodologi penelitian. Sama metodologi penelitian. Luar biasa ya. Ini nih awalnya bapak nih mau ikut jadi dokter gitu kan, kemudian nggak masuk. Karena kurang beruntung. Frustasi. Frustasi. Iya, sempat kan akhirnya ambil jurusan asal-asalan. Oh gitu. Iya, Karena frustasi kayak gitu ya. Iya, ambil ini aja lah, ambil aja. Gitu. Ambil aja, penting apa aja lah. Swasta Gitu. mahal. Iya betul, swasta mahal. Kalau negeri kan ya lumayan cukup murah lah. Murah Gitu. terjangkau lah. Oke. Nah sekarang saya mau tanya pribadi nih. Bang Mirza, kalau ya seandainya nih ada 3 kata yang menggambarkan diri seorang Mirza Sahreza itu seperti apa sih? Boleh 3 kata itu profesi, sifat, sikap, keinginan atau seperti apa? Bebas. Pertama mungkin introvert. Introvert. Oke, yang kedua? Kedua ini apa ya? Perenung. Perenung. Oh, cocok tuh udah introvert. Perenung gitu kan. Yang ketiga? Yang ketiga ya ini sekarang passionnya ke lingkungan. Passionnya ke lingkungan. Iya. Sekarang kita omongin netizen yang baik hatinya. Iya. Meskipun dia introvert, perenung gitu kan, selalu ada kisah baik di dalamnya gitu loh. Kenapa menyebut dirinya introvert? Emang dari kecil atau mungkin dari SD SMP emang karakternya emang diem gitu. Oh gitu. Jadi kalau dalam kerumunan nggak aktif. Bahkan kalau disuruh maju ke depan malu ya? malu. Tapi kok bisa jadi dosen? Nah itu dia. Ya introvert maju ke depan malu. Udah jadi dosen sekarang. Iya, mau doktor lagi gitu kan. Amin. Tapi nggak merasa karena abis dibully atau memang Pernah dibully sih. Pernah dibully ya? SD, SMP itu emang biasa dibully. Ditonjokin, digebukin sama ada geng-geng lah sekolah tuh. Emang di langganan dulu. Sampai SMP ya. Digebukin ya? Karena dia ngelawan? Enggak sih gitu. Gitu. Kalau SD ngelawan, SMP kayaknya karena banyak kan. Jadi kita ya udahlah daripada tahu diri aja ya. Tahu diri lah. Nah, tuh netizen yang baik hatinya nggak baik ya. Ingat nih, catat nih, nggak baik ngebully teman, baik di SD, SMP, SMA, mau verbal, mau fisik. Nah, belum tentu juga orang yang dibully itu akan kuat. Bang Mirza ini yang termasuk yang kuat loh dibully. Ya kan, karena bisa jadi ketika dibully masa kecil kan stres dia kan kalau macam wah gitu kan. Oke, itu udah jelas nih ya introvert nih ya. Meskipun saya kadang-kadang heran juga introvert jadi dosen gitu kan. Ini gimana ceritanya menjelaskan 2 jam di kelas gitu kan. Yang kedua perenung. Kenapa perenung? Karena ini ya menghadapi kehidupan yang kayaknya penuh tanya-tanya. Wes. Memang selalu bertanya kenapa sih, kenapa? Bentar. Berat netizen. Filosof banget ini. Gua nyangka ya dosen itu kan pemikirannya ilmiah. Gitu. Iya. Ternyata tamu saya hari ini suka merenung karena kehidupan itu terlalu berat. Betul. Terus suka merenung gitu ya. Jadi membayangkannya semua kayaknya ada pesan-pesan gitu. Oke. Pesan-pesan dari ilahi lah. Wes, alhamdulillah. Apapun detik demi detik, semua tanda, semua kehidupan kayaknya memang lagi ngobrol. Oke. Itu juga itu yang membuat saya tertarik dengan ilmu komunikasi. Oh gitu. Iya. Wah, luar biasa ya.
Hasil perenungan akhirnya berpikir, inilah sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda. Kalau merenung biasanya kayak gimana sih merenung? Di kamar sendirian, naik pohon jambu, naik genteng atau apa gitu kan? Kadang gini, perlu sendiri aja. Jalan sendiri, naik motor, atau sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang perenungan itu lagi pup juga bisa. Lagi pun bisa-bisa ya. Kadang-kadang inspirasi datang tuh. Tapi nggak pernah lost kesadaran kan? Enggak. Artinya lagi nonton bola, tiba-tiba langsung merenung. Gitu. Kadang-kadang kalau ya makanya memang butuh ini sih, butuh kalau konsentrasi lagi itu nggak bisa lagi rame-rame. Kalau emang lagi butuh apa gitu ya udah kita nyari saya nyari apa gitu yang sendiri. Sendiri, wah luar biasa. Oke, kita coba dulu, kita minum dulu. Minum ya? Ini ada apa, Erik? Ya, ini kita lagi syuting di Rumah Kenyang. Kenyang. Y-nya ganti J gitu loh, Kenjang. Kenjang. Tapi dibacanya Kenyang. Oh, jangan lama ya. Ini yang paling spesial dari Rumah Kenyang ini best seller. Namanya Cilok Mercon. Wah, Cilok Mercon, pasti pedas. Ini best seller banget ya. Harganya cukup murah. Berapa Mas Erik? 7.000. Buset. 7.000 dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cilok. Kita coba dulu. Mantap ini. Silakan coba Om. Nanti kalau pedas-pedas ya kita nikmati ada Boleh, minumannya. Oke. Jadi teman-teman ya yang kalau berada di daerah sekitaran Tangerang, terutama dekat-dekat Cipondoh gitu kan, mampir aja deh di Rumah Kenyang gitu kan. Makanannya oke, bersih, sehat, yang paling penting sesuai kantong. Enak banget. Enak banget kan? Ya bisa nongkrong, wifi-nya kenceng. Nih buat yang main Mobile Legends, Free Fire, PUBG gitu kan. Atau mau chatting-chattingan sama aham-ahamnya gitu. Sambil di sini aja. Bumbunya oke ya? Meresap ya. Guys ya. Rasanya menggigit. Rasanya menggigit. Seperti cinta pertama. Tapi ngomong-ngomong, cinta pertama kapan tuh? Cinta pertama itu SD. Wah, bujuk. Dibuka juga cinta pertama SD. Ya, cinta monyet ah. Ya, cinta monyet. Ya, cinta-cinta ketemu kayak gitu doang kan. Ketemu lihat gentengnya juga. Wah, udah seneng. Berdebar gitu. Berdebar. Wah, mantap. Alhamdulillah. Ini mantap. Mantap nih, cilok merconnya mantap, rekomen banget. Nah, balik lagi. Oke. Sampai ketiga nih, tentang komunikasi lingkungan. Mau cerita nggak ke netizen, kenapa konsentrasinya ke komunikasi lingkungan? Gitu? Oke. Baik, awalnya kan komunikasi umum, terus S2 komunikasi politik, sekarang masuk ke komunikasi lingkungan. Iya. Makanya tadi mungkin dari awal passionnya udah di alam ya, biologi. Oke. Waktu SMA itu jurusan biologi. Oh, SMA jurusan biologi. Jadi emang udah seneng tuh ngeliat alam, hewan, dan juga sering miara hewan dan kadang-kadang juga naik gunung gitu. Pernah sih, nggak sering. Tapi Anak pencinta alam bro. Pencinta alam juga enggak, ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja. Organisasi nggak pernah ikut. Nah jadi kenapa komunikasi lingkungan? Karena memang ini komunikasi yang unik ya. Pertama kali baru denger juga nih, politik kan jelas tuh ada konflik segala macam aktor-aktornya. Tapi kalau lingkungan nih, kita memaknai interaksi manusia dengan alam. Oke, memaknai interaksi manusia dengan alam. Jadi manusia itu bukan lagi sebagai, kalau ada konsep itu antroposentrisme. Jadi manusia itu yang menganggap dia paling hebat, yang ngatur ya. Sekarang industrialisasi, menghancurkan alam, terus juga dampak-dampaknya nggak dipikirkan. Ya itu betul itu. Betul. Mikirin pembangunan fisik yang disangkanya kemajuan tapi malah menghancurkan alam. Nah, itu bisa jadi gitu. Dan ini kondisi terus-menerus, apalagi sekarang polusi, pencemaran. Polusi, pencemaran luar biasa. Nah, jadi di komunikasi lingkungan kita menempatkan diri kita sebagai ekosentrisme. Jadi kita bukan lagi yang paling hebat, tapi kita lah bagian dari biotik dan abiotik tadi yang di alam. Jadi berat pemirsa. Saya juga susah nih meneladani. Nah, itu tuh.
Perlu 3 kali dijelasin dulu. gitu. Intinya komunikasi alam itu artinya kita berkomunikasi yang hubungannya dengan alam. Intinya alam, message-nya alam. Message-nya alam. Artinya kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan orang dengan mengikuti naturalnya alam ya, alamiahnya alam gitu Ya, kan. jadi kita nggak bisa mengesampingkan Menyampingkan, bahwa alam itu juga punya suara. Oke, Banyak, betul. semacam advokasi lingkungan lah. Advokasi lingkungan ya. jadi- Termasuk ini nggak? Artinya gini, contoh ini kan ada hewan ular nih. Ah. Bagi orang hewan ular, wah itu hewan ular tuh berbisa. Kita matiin saja, gitu kan? Tapi kan kalau seandainya kita matiin kan akan berdampak hama tikusnya semakin banyak. Itu ekosistem. Ekosistem kan ya, balik lagi nanti kalau tikusnya banyak, padinya nggak susah dipanen, baliknya ke manusia lagi kan. Iya, jadi ada mata rantai itu yang nggak boleh kita ganggu-ganggu sebenarnya. Ada mata rantai yang nggak boleh kita ganggu-ganggu gitu. Yang menarik ke hari ini pandemik ini kan. Oh ya, pandemik itu? Kan katanya ada zoonosis. Jadi antara dari hewan-hewan yang punya virus ini langsung berinteraksi manusia. Kenapa ya? Karena tadi alam sudah dirusak. Terus juga makhluk-makhluk yang menyeramkan yang sudah di setting sama pencipta tuh serem kayak kelelawar, ular apa segala macam yang. Tapi jangan ngeliat ke saya dong. Dia ngomongnya ngeliat ke gue. Kalau kita lihat ada message. Kenapa nih ada hewan yang imut yang kita akhir makan di domba yang Iya, perut, betul, terus betul. Kenapa yang mungkin yang karnivora ya itu nggak boleh. Nggak boleh karena ternyata kayak contoh kayak itu ya kelelawar ya dimakan terus akhirnya virus-virusnya terbawa lah. Jadi interaksi jarak manusia sama alam itu jadi deket. Oke. Gitu. Seperti itulah contohnya. Makanya nggak salah ya, kalau bukan nggak salah ya, saya bilangnya kayak gimana ya. Makanya nggak aneh kalau seandainya ada harimau yang memakan manusia, Nah, itu dia. macan yang menyerang manusia karena habitatnya sudah Dia terkikis. Sudah dikikis. Akhirnya Iya. dia contoh lagi hutan dibabat akhirnya mereka masuk ke Pemukiman. Iya loh. Jadi jangan bunuh si hewan-hewan yang itu akan memangsa. Kita nggak bisa karena itu udah mata rantainya gitu. Itu udah mata rantainya, betul. Ya, ini pesan yang sangat luar biasa buat netizen yang baik hatinya gitu kan. Bahwa kita hidup itu bukan alam menyediakan dirinya untuk kita eksplorasi, tapi kita harus berdampingan. Ya, berdampingan. Kita harus menjaga keseimbangan. Kita harus menjaga keseimbangan, kita harus lindungi alam. Dan melindungi cerita masa lalu. Ini ada kata kuncinya juga agent of balance. Agent of balance. Keseimbangan. Bukan cuma agent of change, tapi ya. agen keseimbangan. Oke. Secara sederhana netizen, dia udah cerita nih, Bang Mirza udah cerita ini alam kayak gimana, lingkungan kayak gimana, harmoni kayak gimana. Pertanyaan praktisnya, emang apa sih yang udah dilakukan seorang Bang Mirza Sahreja ini untuk hidup berdampingan dengan alam? Ya, pertama sih saya pernah terlibat di yayasan ya, yayasan yang di lingkungan. Di lingkungan. Sejak 2008 namanya Yayasan Desa Hijau. Yayasan Desa Hijau, oke. Jadi memang konsennya tuh bagaimana menciptakan desa yang hijau. Desa yang hijau. Kan kalau kita lihat kan tuh struktur pemerintahan terkecil kan ya kalau nggak desa kelurahan gitu ya. Kelurahan, kampung gitu kan. Nah, itu dusun. filosofinya hijau itu berarti kan menandakan keseimbangan, kesejahteraan. Itu bergerak ya hampir hari ini masih jalan, tapi hari ini saya sudah nggak di situ lagi. Tapi Karena sekarang konsentrasi sekolah dulu. Ya, disertasi penting. Nah, itu dia. Disertasi penting. Jangan terlena dengan aktivitas, beasiswanya habis. Nah, itu dia. Bayar sendiri. Bayar sendiri gitu. Udah detik lagi harus selesai. Oh, udah detik-detik lagi ya selesai ya. Kemudian yang terus sekarang penelitiannya justru memang mengenai sampah ya. Oh, mengenai sampah. jadi- Kalau nggak salah kan mengelola bank sampah kan? Iya, bank sampah juga. Bank sampah. Itu kayak gimana sih cerita bank sampah itu? Jadi kalau bank sampah itu ya, jadi ada idenya dari Pak Bambang Suwerda itu di 2008 misalnya di Yogyakarta, Bantul, beliau yang menginisiasi sih bank sampah itu agar menjadi suatu social engineering sebenarnya. Oke, social engineering. Jadi bagaimana masyarakat ini mau peduli sama sampah, intinya itu sih dulu. Cuman dengan mekanisme seperti perbankan. Mekanisme seperti Perbankan. Jadi si sampah itu. Ini saya buang sampah nih, gitu kan. Cucuk-cucuk, terus sampah ini saya taruh kemana? Nah, pertama dipilah dulu.
Oke, dipilah. Pilah, ada sampah organik dan anorganik. Anorganik yang bisa diurai dan yang tidak bisa diurai oleh alam. Nah, yang anorganik ini lah yang pertama masuk ke bank sampah karena nanti ditimbang dulu, Timbang. nanti diuangkan, Oh, ada duangnya di situ. diuangkan. Oke. Lalu dicatat sebagai tabungan kita kalau kita nasabah. Iya. Nanti kan ada pengurusnya tuh. Oke. Pengurus yang mengelola itu. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi karena memang ada minat juga, ada sisi ekonomisnya, terus juga ada yang selama diteliti ya, ada motivasi nabung. Kan kecil sih, keuntungan kecil. Cuman karena dia nabung, jadi ada giat tiap bulannya datang gitu. Jadi mereka kumpulin dulu sih. Kumpulin dulu gitu ya. Kumpulin dulu, biasanya kalau penimbangan dalam satu komunitas tuh sebulan sekali, ada yang Sebulan sekali, betul. gitu. Tapi bermanfaat sih ya daripada buang sembarangan gitu kan. Iya. Meskipun ketika ditimbang dapatnya kecil, kalau dikumpulin Jadi banyak. jadi banyak. Lumayan. Nah. Yang kadang-kadang ngambil tuh 6 bulan, ada yang sampai 1 juta. Wih, Terasa. 6 rajin bulan ya. 1 juta gitu kan. 6 bulan setahun gitu ada lebih daripada itu. Oh, ini konsep yang bagus ini gitu kan, gitu yang bagus gitu. Oke, Bang Irza. Lanjut, netizen yang baik hatinya, pesan yang bisa kita raih adalah bahwa sekecil apapun yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi keharmonisan alam. Nah, itu dia. Gitu kan? Buang sampah yang benar, apalagi ada bank sampah, lingkungan jadi bersih. Jadi bersih. Lingkungan jadi bersih, kita nyaman tinggal di sana, dan yang paling penting adalah dapat fulus. Nabung 6 bulan 1 juta. Asal rajin. Asal rajin, Iya. gitu kan? Asal rajin. Jangan pula karena ada bank sampah, tetangganya nyari sampah tetangga yang lain gitu. Mana nih sampahnya? Tapi kejadian gitu. Oh, kejadiannya gitu ya? Jadi kayak udah militan lah ya. Ah, Dia yang udah nggak militan. saya ketemu ibu-ibu yang ngambil pas penelitian, dia nggak gemas ngeliat ada botol-botol berserakan, dia langsung sekalipun itu. Jadi kesadarannya muncul beneran. ya. Itu bukan cuma di pemukiman loh. Di klaster-klaster rumah mewah sekarang udah mulai berjamur di Tangerang Selatan. Oke. Itu udah mulai ada pergerakan, ada 315 bank sampah 315 bank di sampah. Tangerang Selatan. Hanya di Tangerang Selatan. Iya, kalau di nasional lebih banyak lagi. Luar biasa, Ini luar memang harus biasa. Memang harus disupport teman-teman ya, netizen yang baik hatinya gitu kan. Daripada kita memaki-maki, menjelek-jelekan pemerintah, menjelekkan banyak orang gitu kan. Apa sih kerjanya? Lingkungan kok nggak bersih? Kenapa kita nggak mulai dari diri sendiri kan? Itu dia. Diselesaikan dari rumah. Diselesaikan dari Rumah. rumah. Di tong sampahnya minimal ada sudah terpilah, yang basah sama yang Kering. kering. Oke, jadi yang basah, yang kering. Manfaatnya juga luar biasa. Iya. Nyamuk juga hilang, bersih, bau juga teratasi, lingkungan asri dan nyaman gitu kan. Wah, endah banget dah pokoknya. Oke, netizen yang baik hatinya, gue masih bersama Bang Mirza Sahreza, dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan kita doain ya, semoga tahun ini, tahun depan disertasinya Insya selesai. Allah, tahun inilah. Tahun inilah disertasinya selesai, nanti Ujiannya pada zoom-zooman. oh, jangan diomongin di sini. Oke, iya. Kalau udah lolos boleh nggak saya manggilnya dokter sampah? Boleh. Boleh, bagus kan? Gitu? Apa-apa. Dokter sampah. Boleh, Tapi yang asosiasinya itu positif, Iya. gitu kan? Bukan sampah itu sampah masyarakat atau seperti apa kan? Jadi ahli pakar sampah, guys. Komunikasi lingkungan ya, Pi. Ya, komunikasi lingkungan. Dokter sampah, pakar komunikasi lingkungan. Wih, keren. Undang-undang ya kalau syukuran. Makan gratis, Bro. Siap. Oke, netizen yang baik hatinya, terima kasih sudah mengikuti cerita dari menit pertama sampai saat ini dengan temen gue, sahabat gue, rekan seprofesi dosen komunikasi Bang Mirza Sahreza. Ada yang ingin disampaikan ke netizen? Ya, mudah-mudahan kita semakin peduli dengan lingkungan mulai dari kita. Jadi kalau misalnya sampah, jangan cuma membuang, tapi sampah adalah tanggung jawabku. Ya, sampah adalah tanggung jawabku. Thank you Bang Mirza sudah datang dan menjadi tamu di Dosen Galau TV ini. Ya. Makasih, sampai jumpa kembali. Wah, ini salamnya harus kayak salam. gini, gitu kan. Oke, netizen yang baik hatinya, setiap manusia pasti punya sebuah kisah luar biasa sehingga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran. Tapi yang jangan dilupakan adalah terus berbuat baik. Dadah. Dah.